istilahnya bagus, darah mendidih. Ya. Sesuatu mendidih kalau dipanasin. Jadi kita mau tanya kompornya siapa yang bikin darah mendidih. Saya nangkapnya seolah-olah mau dikasih kesan ada kaitan dengan peringatan 27 Juli, penyerangan markas PDIP. Jadi setiap momentum kan selalu mesti bikin event atau happening art. Nah ini happening artnya kok bakar spanduknya Habib Rizik. Jadi direncanakan pagi-pagi pergi cetak dulu spanduk Habib Rizik, terus siang-siang dibakar gitu kan. Ya. Ini tanda bahwa sangat mungkin ini untuk menghasilkan ulang atau memetakan ulang peta psikologi masyarakat. Intel itu punya keahlian itu, memetakan psikogram. Jadi keresahan itu bisa dikuantifisir dengan peta yang disebut psikogram. Artinya kalau diumpankan Habib Rizik masih laku nggak isunya? Kira-kira begitu kan. Rupanya klepon nggak laku kan, karena klepon tuh cepet basi, kalau nggak segera dimakan dia nggak bisa disimpan lama. Dan klepon memang mesti dimakan panas-panas gitu kan, supaya enak nih. Nah, itu yang kemudian bikin orang berpikir lagi bahwa permainan intelijen selalu hadir ketika negara ada dalam keadaan krisis. Untuk apa? Untuk pemetaan psikologi rakyat tadi. Jadi saya kira kita harus bukan sekedar waspada, tapi lakukan pengintaian ulang terhadap aktivitas intelijen. Hancurkan Habib Rizik! Kok berani ngundang Habib Rizik? Enggak, kok berani? Enggak takut? Saya bilang, saya ngaku, sebetulnya takut juga. Saya agak heran, karena waktu saya berkunjung ke kediaman Habib, ternyata rumahnya Habib di sebelah gereja. Dan saya dengar pendetanya sendiri yang ngomong waktu itu bahwa gereja itu dilindungi oleh Habib. Kalau nggak salah secara pribadi, Habib kan dulu sekolahnya juga sekolah. Betul. Pemerintah itu. Ini bukan soal ketidakmampuan orang Indonesia untuk meneropong alam semesta. Tapi ada keadaan kebudayaan, ada kekuasaan kebudayaan yang mengarahkan akal pikiran kita untuk meneropong alat kelamin dibandingkan meneropong planet lain. Setiap malam minggu ada segerombolan pemuda beringat muter kota. Ada pemuda yang berkeliling dunia membawakan lagu-lagu perdamaian dengan menggesek biola. Ada kontras. Ada seorang penyair tua yang terus-menerus inisialnya pun bukan. Kalangan Islam merasa tujuan diaktifkannya Pancasila untuk menggebuk mereka kan. Padahal Islam bilang, loh, Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian 7 kata itu dihapus demi keakraban berwarga negara. Lalu kenapa dia merasa tidak diakrabi oleh negara kan? Jadi Islam juga berhak untuk mempertanyakan genealogi dari percakapan Pancasila itu. Kenapa dihentikan hari ini hanya karena soal khilafah tuh. Padahal khilafah itu ya ideologi dunia. Semua orang Islam itu bersatu bukan karena satu negara, tapi karena satu ide yang abstrak yang berupaya untuk dimaterialkan dalam pilihan hidup masing-masing kan. Islam itu sifatnya komprehensif. Semua soal ada di dalam Islam. Tapi problem saya selalu adalah mengucapkan kalimat yang menyakiti warga negara. Radikal itu nanti jadi pemberontak segala macam. Bukan sekedar paradoks, bukan sekedar diskriminasi, tapi penelantaran warga negara itu. Ditelantarkan oleh negara. Tugas negara adalah melindungi itu. Kalau belum bisa memakmurkan, ya paling nggak melindungi warga negara. Nah Habib Rizik, 2 kali pun dia berhak buat pulang ke Indonesia itu. Itu hak paling primer untuk menentukan negara adalah memilih presiden. Dia minta pulang 1 hari nggak bisa. Jadi negara berkali-kali dalam satu kasus itu, mungkin 12 pasal hak asasi manusia dia langgar itu. Karena negara melakukan yang disebut act of omission. Tindakan membiarkan warga negara tidak terlindungi itu. Lain kalau dia pencari suaka misalnya. Kalau Habib Rizik cari suaka, paspor dia akan buang supaya dia tidak dikembalikan ke negara asalnya tuh. Nah ini orangnya minta balik. Ini justru orangnya minta balik. Jadi di situ paradoks kekuasaan tuh. Habib Rizik itu jadi komoditas
permainan diplomasi, permainan intelijen, tukar tambah politik pilpres pada waktu itu. Jadi itu di dalam tubuh Habib Rizik bekerja 3-4 jenis ideologi. Ideologi kekuasaan, ideologi pragmatisme, ideologi oportunisme, dan semua itu dilakukan oleh negara. Lain kalau Habib Rizik dari awal memang ingin jadi disiden itu. Mau bikin oposisi di luar kayak Khomeini misalnya itu membangun segala macam, maka negara menganggap ini ancaman. Loh dia tidak dalam rangka itu, dia bahkan pergi melakukan ibadah segala macam itu. Atau bahkan mau studi tambahan itu. Jadi seluruh genealogi dari Habib Rizik itu sifatnya politis itu. Itu soal yang berbahaya bagi negara karena negara memanfaatkan seseorang untuk permainan tukar tambah politik. Nyaya oleh siapapun, itu bahayanya. Kalau pemerintahnya sangat punya legitimasi, mau dicaci, mau dihujat segala pun tidak akan tumbang pemerintah itu. Tapi kita ingat bahwa Habib Rizik itu kan konteksnya persaingan politik dengan sinopsis dari peristiwa itu kan semacam tukar tambah dengan Ahok tuh di dalam politik 2 tahun lalu tuh. Nah keadaan sekarang kan mengubah segala sesuatu tuh. Habib Rizik, di belakang Habib Rizik ada 212, ada FPI, ada Majelis Taklim, ada emak-emak tuh. Jadi komposisi pikiran negara itu menganggap bahwa Habib Rizik potensial untuk jadi semacam ya hero baru segala macam. Jadi cuma itu sebetulnya. Nah cara negara melihat keadaan semacam itu akhirnya berkelanjutan. Dia nggak tahu lagi bagaimana mengakhiri imajinasi liar dari negara semacam itu. Habib Rizik dulu, saya juga anti Habib Rizik dulu waktu FPI, waktu peristiwa Monas segala macam, tahun berapa itu, awal-awal masih zaman SBY memerintah itu. Tetapi saya lihat FPI berubah. Jadi kalau orang bilang Anda pro FPI, enggak, saya pro kebebasan berorganisasi. Saya pro semua orang untuk mengucapkan pikirannya sendiri, termasuk pikiran kritis. Habib Rizik pernah dipenjara oleh SBY bahkan 2 kali itu, tapi bukan sebagai lawan politik, karena kena pidana tuh. Ya udah selesai kan, 2 bulan apa-apa segitu. Nah sekarang isu tentang Habib Rizik dipermainkan menjadi headline, kadang-kala menjadi satire, kadang-kala menjadi olok-olok, dan negara nggak bertindak terhadap itu. Kan masyarakat sipil yang memusuhi Habib Rizik kan terus mengolok-olok.